Prabowo itu banyak kalangan mengatakan wajahnya itu udah kosong, Bung. Oh, ngeri banget wajah kosong. Wajah itu harusnya berisi. Calon presiden itu menjawab persoalan-persoalan. Tapi enggak itu. Latihannya bukan merenungkan itu, melainkan menari, Bung. Dan Prabowo ditipu oleh orang-orang di sekitarnya itu. Salam Bung, salam untuk Anda sekalian. Yang saya sebut hal baru itu mungkin tidak terlalu baru, Bung, karena itu terjadi 2 hari yang lalu. Sebagai berita itu sudah tertinggal. Tapi kita menampilkan peristiwa 2 hari yang lalu itu bukan sebagai berita, tapi sebagai bahan analisis dan membandingkannya dengan analisis yang lebih komprehensif tentang keadaan pasangan 02 itu sendiri. Prabowo katanya ini nggak ada konfirmasi, katanya dibawa ke RSPAD. Ya berarti kan keadaan itu darurat, Bung. Gimana calon presiden kok memasuki wilayah darurat? Ya janganlah. Itu ada perdebatan lagi, debat capres. Artinya Prabowo harus tampil dan tampil prima lah, jangan tampil yang membuat orang pada tetangisan. Tampil ya seperti biasa, membentak-bentak gitu. Jejeritan juga nggak apa-apa. Harap tenang, Bapak. Tapi ini Bung, ini yang penting ya. Syukur kalau dia bisa tampil dengan bagus. Ya kita ingin melihatnya kapan sekali-kali bagus lah. Berita lain lagi Bung, ini ya bagian dari political gossip. Prabowo itu banyak kalangan mengatakan wajahnya itu udah kosong, Bung. Oh, ngeri banget wajah kosong. Wajah itu harusnya berisi. Kalau dia bergerak itu ya gerak karena sistem saraf yang tidak terkontrol, bukan gerak yang terkontrol dan menyampaikan sejenis komando atau menjawab salam atau bukan. Katanya wajahnya sudah pucat, sudah kosong, tidak melihat sesuatu, tidak memancarkan suatu gairah. Padahal ini jangan lupa Bung, di antara calon presiden, Prabowo orang yang paling penuh gairah. Apa yang namanya hawa nafsu politiknya itu besar sekali Bung. Kalah calon wapres dulu, lalu kalah lagi calon presiden, masih maju. Itu Bung mengerikan sekali, tapi juga sekaligus yang mengerikan itu barangkali juga menjadi bahan humor. 5 tahun dari sekarang barangkali itu artinya tahun 29. Itu kalau dia nyalon lagi itu wah itu mesti keren itu. Hari ini pun pencalonannya itu sedemikian rupa sehingga sudah kelelahan. Prabowo sangat tampak kelelahan oleh netizen, oleh orang yang pas menonton wajahnya. Bu ya Bung. Tapi Prabowo ya kayak tidak malu ya. Kalau saya malu itu jejogetan kayak gitu tuh Bung. Calon presiden itu menjawab persoalan-persoalan. Calon presiden itu mempersiapkan kira-kira jawaban atas persoalan ini, masa depan bagaimana. Itu harus ditemukan suatu jawaban strategis, jawaban yang tuntas. Tapi enggak itu. Latihannya bukan merenungkan itu, melainkan menari, Bung. Semprul kesalahan orang-orang di belakangnya lah ini yang salah menyiapkan Prabowo. Orang-orang di belakangnya itu menjadi sutradara, Bung. Menyutradarai Prabowo dengan salah ya. Janganlah. Kalian sudah memberikan angin segar, optimisme. Prabowo menang 1 putaran. Suara lain wah percuma, suara lain akan angus. Itu omongannya kok dari Bung.
Kodari, ya, Kodari harus tahu perkembangan ini. Kalau tidak tahu saya yang memberitahu supaya Kodari itu ya punyalah perhitungan sedikit. Malah ada yang lain itu Bung Fahri Hamzah. Itu malah sudah menganjurkan, Bung. Sudah kalian ngalah aja, kalian dah lempar randuk, copot topi, buang. Lalu secara bersama-sama musyawarah mufakat kalian pilih saja Prabowo. Sampai kayak gitu, Bung. Sampai kayak gitu sehingga Prabowo itu bingung. Mendengar suara-suara penuh optimisme macam itu ya dia bingung, Bung. Gimana nggak bingung? Dicocokkan dengan keadaan. Satu, suara-suara seperti itu. Nomor dua, hasil survei. Prabowo itu katanya sudah 50, katanya bahkan 50 lebih dan seterusnya. Tapi kok 50 lebih kok kenyataan begini. Dicocokkan dengan lapangan, Bung, dengan dari omongan itu fanatism, political fanatism, dan bahkan itu adalah kita semuanya tahu yang menjilat-jilat Prabowo. Pokoknya rakyat Indonesia itu saking senangnya pada Prabowo, begitu kata Julhas. Apa dia mengerti apa yang dikatakan ya? Tapi itu bagian dari penjilatan politik itu, penjilatan, Bung. Dan Prabowo ditipu oleh orang-orang di sekitarnya itu, tidak diajak fight berdasarkan perhitungan-perhitungan rasional, tidak diajak fight dengan kondisi yang sehat, fight yang menyadari kita punya kelemahan, maka kita begini. Enggak, ini fight Prabowo, pokoknya hasil survei 50 lebih. Kalau udah 50 lebih, mengapa harus fight? 50 lebih ya tidurlah di rumah itu. Supaya wajahnya itu berisi, supaya wajahnya itu memancarkan optimisme. Ini wajahnya kosong, Bung, kosong. Seperti kehilangan harapan, seperti kehilangan cita-cita masa depan. Wah, itu ya tidak bagus. Itu gejala yang tidak bagus loh, Bung. Anda yang main-main di belakangnya, yang berkoar-koar, yang apa itu, ya jangan berlebihan. Cocokkan dengan keadaan dan ajari dia fight beneran. Barangkali kalau beneran fightnya didasarkan pada fakta, itu kira-kira akan bagus. Tapi orang-orang di sekitarnya ini nanti ini akan kalah. Nanti tahun 29 masa akan diprovokasi lagi. Wah, ini Pak Prabowo, ini gilirannya. Pak Prabowo, giliranmu, maju. Ini satu lagi, Bung. Prabowo sudah lempe kayak gitu, lempe, udah ngus-ngusan, udah kehilangan energi sama sekali. Tapi masih ada Pak Jokowi, ini giliran Pak Prabowo. Lalu terjadilah dukungan dalam model yang baru, Bung. Dukungan model baru itu bernama bansos. Bantuan sosial itu Pak Jokowi sendiri turun tangan. Ayo bansos. Ini, ayo. Dan berterima kasihlah kepada Presiden, karena Presiden punya ambisi politik, ya namanya ambisi politik tuh, the will to power, itu juga gede karena ya membayangkan anaknya yang nyalon. Lalu terjadi perselingkuhan di birokrasi karena pada mulai stres, Bung, stressful, karena Prabowo tidak bisa diharapkan untuk menang satu putaran. Tadinya itu wah, Kodari itu, Bung, fanatis luar biasa. Wah, dia bilang pokoknya Prabowo. Tapi Kodari sekarang ini mingslep, Bung. Entah sembunyi di mana, kagak ada suaranya, kagak ada optimismenya. Mingslep, melihat keadaan. Jadi Prabowo sudah didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah membela-bela beliau itu dengan cara menyimpang. Presiden itu tidak berhak kampanye. Wah, berteriak presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak. Ya boleh memihak.
boleh, dia memihak lah itu. Dan bansos-bansos itu Bung, duit rakyat. Duit rakyat itu diklaim itu dari Jokowi, itu diklaim entah itu datangnya dari dewa-dewa di langit sana. Dewa-dewa turun ke Marcapada, turun dari surga loka sana, mengantarkan sumbangan, mengantarkan bansos untuk rakyat. Ya bohong lah Bung. Kalau dewa-dewa itu banyak Bung kerjaannya. Jangan dikira dewa-dewa itu pengangguran dan tiba-tiba dengan gampang saja turun ke bumi. Kagak. Emangnya bumi itu begitu penting bagi dewa-dewa? Kagak penting. Apalagi bela Prabowo lebih tidak penting lagi. Apalagi bela Samsul itu asam sulfat. Apa itu belimbing, apa itu? Belimbing sayur. Belimbing sayur Bung, bukan belimbing buah. Kalau belimbing buah ya masih keren lah itu kita makan. Ini belimbing sayur asemnya bukan main. Itu hati-hati itu sama Samsul kalau lagi perut sakit. Emah kena Samsul. Begitu Bung, penyimpangan demi penyimpangan terjadi, penyimpangan demi penyimpangan dipelopori Pak Jokowi. Ya, penyimpangan terjadi, penyimpangan langsung dipimpin Pak Jokowi. Ya kono sak garepmu kono. Tapi rakyat tidak takut, rakyat itu udah hebat-hebat. Dan rakyat itu lebih hebat dari menteri, banyak Bung rakyat yang lebih hebat dari menteri. Dan bisa ngasih tahu kiri kanan, jangan takut, jangan engkau. Mari kita fight. Apa? Untuk apa itu? Untuk Ganjar presiden rakyat. Lain-lain itu entah presiden apa. Ganjar presiden rakyat, rakyat yang fight. Wah, keren Bung, keren. Terima kasih Bung, terima kasih banyak. Salam.